Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pinky Dwi Intan dengan NIM 859676354. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penanganan anak dengan gangguan bicara atau gangguan lainnya. Mulai dari karakteristik anak, permasalahan sering muncul, cara penanganan, hingga contoh stimulasi yang tepat. Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, kesabaran, dan pendamping yang baik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kita sebagai guru maupun orang tua, kita perlu memahami cara mendampingi anak dengan benar. Penjelasan karakteristik anak. Anak dengan gangguan bicara biasanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan kata-kata atau berkomunikasi dengan jelas. Beberapa anak ada yang sulit mengucapkan huruf tertentu, bicara kurang jelas, sering terlambat berbicara, atau kesulitan memahami pembicaraan orang lain. Selain gangguan bicara, ada anak juga yang mengalami gangguan attachment atau gangguan emosional. Anak seperti ini biasanya sulit percaya kepada orang lain, mudah marah, mudah menangis, takut ditinggalkan, atau lebih suka menyendiri. Karakteristik yang bisa kita lihat yaitu sulit fokus saat belajar, lalu kurang percaya diri, sulit berinteraksi dengan temannya, mudah frustasi ketika keinginannya tidak diinginkan atau tidak dipahami, dan kadang juga menunjukkan tantrum. Payung. Ini apa? Patung, betul. Kalau ini? Pizza. Kalau ini? Pizza. Ini apa? Bayi. Kalau ini? Permasalahan yang sering muncul pada anak dengan gangguan bicara atau gangguan lainnya. Yang pertama, anak sulit mengungkapkan keinginannya karena kemampuan bicara terbatas. Anak sering kesulitan menyampaikan apa yang dia inginkan sehingga mudah marah atau menangis. Yang kedua, sulit memahami instruksi. Anak terkadang membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana atau berulang-ulang. Yang ketiga, kesulitan bersosialisasi. Anak sering malu berbicara atau takut berinteraksi dengan teman-temannya. Yang keempat, emosinya kurang stabil. Anak mudah kecewa ketika tidak dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima, kurangnya percaya diri. Anak merasa berbeda dari teman-temannya sehingga menjadi pendiam atau suka menyendiri, atau dia menarik diri. Cara penanganan atau strategi pendampingan anak. Yang pertama, ada berbicara dengan pelan dan jelas. Saat berbicara dengan anak, sebaiknya kita gunakan bahasa yang sederhana, pelan, mudah dipahami dengan anak. Jangan berbicara terlalu cepat karena anak membutuhkan waktu untuk memahami apa yang kita ucapkan. Contohnya, ini bola. Ayo duduk. Ayo kita bermain bersama. Seperti itu. Yang kedua, memberikan perhatian dan kontak mata. Saat anak berbicara, sebaiknya kita dengarkan dengan baik dan lakukan kontak mata agar anak merasa dihargai dan diperhatikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam diri anak dan berkomunikasi. Yang ketiga, ada memberikan pujian. Ketika anak berbicara, sebaiknya kita berikan pujian sederhana seperti bagus sekali, hebat, anak pintar, terima kasih telah mencoba. Pujian seperti itu dapat membuat anak lebih merasa semangat untuk belajar. Yang keempat, menggunakan media gambar atau benda nyata. Di sini kita bisa ketika belajar gunakan media gambar, kartu huruf, mainan, atau benda yang nyata agar anak lebih mudah memahami pembelajaran. Contohnya, ketika guru menunjukkan gambar apel lalu mengajaknya untuk mengucapkan kata ini apel. Cara ini membantu anak belajar mengenal kata dan melatih kemampuan berbicara. Ini binatang apa? Kupu-kupu. Warnanya apa? Biru. Good. Panggil yang mana sekarang? Kupu-kupu. Terbang? Iya. Yang kelima, tidak membentak atau memaksakan pada anak.
Karena anak berkebutuhan khusus biasanya memerlukan kesabaran yang cukup ekstra. Jika anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita sebagai guru ataupun orang tua sebaiknya tetap tenang dan memberikan arahan secara perlahan-lahan. Karena membentak anak justru membuatnya akan merasa semakin sulit berkembang, sulit berkomunikasi, dan menjaga jarak kepada kita. Yang keenam, memberikan rutinitas yang konsisten. Karena anak lebih mudah belajar jika memiliki jadwal yang teratur. Contohnya, jam belajarnya diatur, dan jam bermain, jam makan, dan jam istirahat. Karena rutinitas membantu anak merasa nyaman dan aman. Contoh praktik atau stimulasi yang tepat untuk anak. Yang pertama, berikan tebak gambar. Ketika kita belajar, tunjukkan gambar hewan atau benda, lalu meminta anak untuk menyebutkan namanya. Contohnya, ini gambar apa? Ini adalah kucing. Permainan ini bisa membantu anak lebih berkosakata lebih banyak kepada anak. Ini apa? Kuning. Ini hewannya apa namanya? Burung. Good. Kuning. Ya. Ini apa? Kodok kata. Iya. Yang kedua, kita bisa mengajaknya dengan bernyanyi. Anak-anak dapat membantu melatih pelatihan dan kemampuan saat berbicara ketika mereka bernyanyi. Contohnya, menyanyikan lagu Balonku ada 5 atau Cicak-cicak di dinding. Tos kanan, tos kiri, tos depan, tos belakang. Tos 1, 2, 3. Tos 1, 2, 3. Tos gulung-gulung. Tos gulung-gulung. Tos. Hore! Yang ketiga, melatih kontak mata. Saat kita berbicara dengan anak, sebaiknya ajak anak melihat wajah lawan bicara agar anak belajar fokus dan berkomunikasi. Yang keempat, mengajak anak mengulang kata sederhana. Contohnya, mama. Ini mama. Ayah. Ini ayah. Bola. Kita tunjukkan contohnya. Ini bola. Atau makan. Ini adalah makanan. Gitu ya. Yang kelima, bermain bersama teman. Ajak anak bermain kelompok kecil agar kemampuan bersosialisasinya akan berkembang. Baik, kesimpulannya adalah anak dengan gangguan bicara atau gangguan lainnya memerlukan perhatian, kasih sayang, kesabaran, dan pendamping yang tepat dari guru maupun orang tuanya. Dengan dukungan yang baik, anak dapat berkembang lebih percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita harus diperlakukan dengan penuh kepedulian dan penghargaan. Terima kasih. Saya Pinky Dwi Intan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.